Shalom, nama saya Robert. Saya orang tua dari Clarin kelas 4 SD dan Clayton TKB. Mereka bersekolah di Sekolah Kristen Gloria yang di Kubang Indah. Nah, jujur sebagai orang tua, setiap kita pasti kepingin sekolah anak kita itu yang terbaik. Jadi sebelum kami memasukkan anak kami ke sekolah, kami itu mencari beberapa sekolah. Jujur nggak langsung ke Sekolah Gloria tentunya. Nah, kenapa kok Sekolah Gloria? Karena bagi kami Sekolah Gloria itu nggak asing. Istri saya adalah alumni dari Sekolah Gloria dan kami bergereja di Gloria Kota Satelit. So, Sekolah Gloria itu sangat familiar banget buat kami. Seperti itu. Jadi kenapa kok Sekolah Gloria yang dipilih akhirnya? Kami tuh punya satu dasar yang pasti kalau misalnya anak kami sekolah, kami kepinginnya sekolahnya di sekolah Kristen yang pendidikan agamanya itu kuat bagi kami. Kenapa kok seperti itu? Karena menurut kami ketika anak bertumbuh mulai dari anak-anak sampai menuju ke dewasa, mereka tuh butuh yang namanya dasar yang kuat. Bagi kami dasar yang kuat itu adalah iman kekristenan mereka. Kalau misalnya mereka di sekolah yang sorry to say, notabene ya pokoknya asal Kristen doang gitu, tapi nggak ada pendidikan kekristenan yang kuat, bagi kami rasanya nanti kok menghadapi dunia yang sekarang semakin gimana gitu ya, itu akan sulit gitu. Itu makanya kami tahu di Sekolah Gloria itu sangat menekankan pendidikan iman Kristen. So kami akhirnya memutuskan untuk menyekolahkan anak kami di sini. Salah satu contoh nih ya, ini contoh simpel yang tapi bagi kami itu cukup amazed gitu. Anak saya yang nomor 2 yang di TKB, itu kami tanpa menyuruh ketika kami makan bersama gitu ya, dia bisa berdoa. Ketika anak-anak bisa ngelakuin itu, berarti secara nggak langsung mereka tuh sudah masuk bahwa ini nih mereka harus lakukan. Bersyukur untuk makanan yang sudah Tuhan siapin buat mereka. Ketika malam hari mereka mau tidur, tanpa kami suruh kayak, belum doa tidur ya, doa tidur dulu ya. Enggak, itu kami nggak nyuruh. Tapi mereka bisa ngelakuin dengan sendirinya. Kalau anak kami yang kedua, kami lihat itu, anak kami yang pertama maksudnya, yang di kelas 4, si Clarin, dia itu bisa ngajak teman-temannya ke gereja. Padahal kita tuh nggak pernah nyuruh kayak, ajakan teman-temanmu ke gereja ya, supaya nanti, itu kita nggak pernah nyuruh. Tapi dengan kesadarannya dia, kita tuh sampai bingung. Ini kok lumayan banyak ya teman-temannya dia yang diajak ke gereja. Nah, dari sana itu kami merasa bahwa pendidikan kekristenan di Gloria, khususnya di Sekolah Gloria, itu sangat masuk di anak-anak. Dan mereka itu bisa melakukan itu day by day secara langsung tanpa kita tuh suruh. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ngelihat perkembangan, apa yang paling kelihatan sekarang di anak-anak kami adalah dulunya di sekolah pertama kali itu dia nggak mau sekolah, nangis-nangis, cranky, dan akhirnya sekarang waktu kita tanya, dia yang mau sekolah, maksudnya dia yang kepingin sekolah. Berarti ada something yang diberikan kepada sekolah, kepada anak kami, sehingga membuat dia itu akhirnya suka dengan yang namanya sekolah. Bagi saya pribadi, ini sangat penting ketika anak-anak itu punya kerinduan untuk aku mau sekolah, aku kepingin sekolah. Jadi sekolah itu bukan menjadi something yang menakutkan, nightmare buat mereka. Kayak gitu. Dan yang pasti saya melihat di Sekolah Gloria ini, sepulang sekolah, jujur ya, anak saya ini bukan tipikal anak yang rajin banget alias kutu buku. Sepulang sekolah ya mereka keluar main dengan tetangga dan lain sebagainya. Cuman ini bagi saya yang penting. Kalau dulu kita mungkin sekolah, pulang, belajar sampai malam, tidur, bangun pagi, belajar lagi besok sekolah, ujian, ulangan seperti itu terus menerus. Perkembangannya kurang. Tapi di Sekolah Gloria, di sekolah ini menekankan bahwa cukup di sekolah, anak itu mampu pulang, anak nggak perlu ngapa-ngapain, cuma perlu review doang. Review mungkin cuma 1 jam, selesai, ya udah, besoknya sekolah. Ya kalau saya melihat sih, karena memang saya tidak menuntut nilai, yang penting anak saya ini nilainya nggak jelek-jelek amat gitulah ya. Dan menurut saya itu kami dapatkan di Sekolah Gloria gitu. Jadi kalau ngomong bakat minat, saya sendiri kaget karena yang saya tahu tuh gini, waktu kita dulu kecil, ekstrakurikuler sekolah itu ya paling cuman seni tari, basket,
badminton, yang kurang lebihnya kayak begitu-begitu doang gitu kan ya. Terus kemudian waktu kemarin itu anak saya itu kepingin yang di kelas sebelumnya modern dance kalau nggak salah ya. Ya udah kita nggak apa-apa, kalau kamu mau ikut dance silakan. Yang di tahun ini, yang di kelas 4 ini, dia kepinginnya PAW, tim PAW. Jujur waktu dia ngomong, Klarin mau ke tim PAW Pak, ekstrakurikulernya. Saya tuh ngomong sama istri saya gini, emang ngapain sih tim PAW ini, ngapain? Ada ekstrakurikuler PAW ini buat apa gitu. Di gereja, Klarin ini juga pelayanan kadang-kadang mimpin gitu ya, di WL atau backing vokal, dia itu sering banget pelayanan. Nah, ternyata ekstrakurikuler PAW ini juga memberikan dampak. Jadi soft skill yang diajarkan di ekstrakurikuler ini akhirnya dia pakai langsung di lapangan ketika mereka pelayanan di gereja. Jadi dari sana tuh saya melihat bahwa di sekolah Gloria ini bakat minat itu sangat luas. Nggak cuman di bidang olahraga, seni tari, bahkan di PAW, dan infonya sih banyak yang lain juga ekstrakurikulernya gitu. Karena saya nggak ngikutin, tapi saya lihat anak saya ini, bertumbuh ya, berkembang ya secara soft skill. Jadi saya merasa, wow, sekolah ini memang nggak cuma tentang akademis, tapi semuanya dilatih secara karakter, baik secara soft skill juga. Pesan mungkin ya terus berbenah, terus berkembang, terus bertumbuh menjadi sekolah yang memang menjadi benchmark dari sekolah-sekolah yang lain juga. Kalau menurut saya itu penting sekali. Terus kemudian berdoa supaya sekolah Gloria bisa menjadi berkat juga buat semua masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya. Karena sekarang masih di Surabaya doang gitu ya. Cuman berdoa mungkin nanti bisa ke kota-kota lain, membuka cabang di kota-kota lain dan semakin besar. Teruslah menjadi sekolah yang mengedepankan kekristenan, teruslah menjadi sekolah yang terus menumbuh kembangkan soft skill dari anak-anak dan juga akademis juga daripada anak-anak, dan boleh menjadi berkat buat masyarakat Indonesia.